Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 75. Zico terus memeluk istrinya. Dia merasa sedang bermimpi. Baru kemarin istrinya bersikap acuh tak acuh kepadanya. Tapi hari ini Zira benar-benar berubah. Sudah cukup tuan, jangan pertontonkan kemesraan kalian di depan kami. Ingat, ada anak di bawah umur di sini, ujar Kevin mengingatkan. Zico melihat ketiga anaknya sembari menghampiri. Mama mengatakan apa tentang kertas ini? Zico menunjuk kertas yang dipegang ketiga anaknya. Kata Mama mau memberi kejutan untuk Papa, sahut si sulung. Zico melirik kelopak bunga yang ada di lantai rumah Kevin. Dan kamu? Apa saja dikatakan istriku kepadamu? Zico bertanya ke asistennya. Nyonya hanya menyuruh saya untuk menyiapkan kata-kata yang ada di kertas itu. Dan kelopak bunga ini membuat saya kesal, sahut Kevin sembari menunjuk kelopak bunga itu. Kenapa dengan kelopak bunga ini? Tanya Zico. Istri tuan sungguh merepotkan. Suami istri sama saja, selalu memberi pekerjaan kepada saya mendadak. Saya harus meminta setangkai bunga mawar ke semua tetangga, dengan alasan Meni mengidam makan bunga, sahutnya. Kedua pasangan yang baru saja akur menatap Kevin dan Meni bergantian. Kamu hamil nih? Tanya Zira. Iya, sahut Meni sembari tersenyum. Wah, tokcer juga gagang sapumu, ujar Zico sembari tertawa. Zico dan Zira sangat berbahagia, karena tidak ada pertengkaran lagi di antara mereka. Menurunkan ego masing-masing untuk saling memaafkan. Dan Kevin juga merasa sangat bahagia, karena Meni kembali hamil anak kedua. Beberapa hari kemudian, Zira dan suaminya pergi ke rumah sakit bersama dengan Kevin. Hari itu jadwal Nyonya Amel untuk keluar dari rumah sakit. Sebelum ke ruang rawat inap Nyonya Amel, Zira dan Zico ke ruang perawatan Nita. Dan di dalam ruangan itu terlihat Nita sedang berkemas. Melihat Zico dan Zira ada di ruangan itu membuatnya bingung. Apa kalian tidak memaafkanku? Tanya Nita bingung. Zira mendekat dan meletakkan sebuah amplop ke tangan perawat itu. Apa ini? Tanyanya. Itu cek untuk kamu. Nilainya akan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhanmu di kampung, sahut Zico. Aku tidak membutuhkan ini. Aku mendonorkan ginjal untuk menyatukan kalian, bukan karena uang, ujar Nita menolak. Kamu telah berhasil menyatukan kami, dan ini sebagai bentuk terima kasih kami kepadamu, jelas Zira. Apa benar kalian telah bersatu kembali? Tanya Nita. Zico dan Zira menganggukkan kepalanya, dan dia memeluk bahu istrinya untuk menunjukkan kalau rumah tangganya telah membaik. Oh Tuhan, aku tidak percaya ini, ujar Nita menangis terharu. Kamu telah banyak berkorban untuk keluarga kami, dan kami tidak bisa membalasnya. Hanya cek ini yang bisa kami berikan kepadamu, ujar Zira. Terimalah, ini memang rezeki kamu. Kami tahu, dengan satu ginjal akan menyulitkan kamu untuk bekerja berat. Tapi dengan uang ini setidaknya kamu bisa usaha, ujar Zira. Maaf mbak, aku tidak inginkan ini semua. Melihat kalian kembali saja aku sudah senang, sahutnya. Ambil Nita. Kalau tidak, kami akan marah, ancam Zico. Dengan terpaksa Nita menerima cek dengan nominal yang sangat besar. Zira dan Zico mengantarkan Nita sampai ke pintu lobi. Kamu akan diantarkan sopir ke kampung, ujar Zira sembari memeluk Nita. Hal itu membuat Nita menangis. Kamu begitu baik, mbak. Mau memelukku, padahal aku pernah merusak rumah tangga kalian, ujar Nita menangis. Aku sadar, tidak ada seorang wanita yang mau disebut pelakor. Dan pengorbanan kamu membuatku sadar jika semua ucapan kamu benar, sahut Zira. Zico menyalami Nita, dan setelah itu Nita masuk ke dalam mobil, meninggalkan kota itu dan keluarga bahagia itu. Nyonya Amel juga telah bersiap dan akan kembali ke mansion bersama anak-anaknya. Zira telah selesai dengan liburannya di kampung halamannya, dan saatnya dia kembali ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Walaupun kakaknya menikah dengan pria kaya raya, tapi dia tetap gadis sederhana. Kembali ke kota menggunakan bus, tanpa mau meminta sopir menjemputnya. Zira turun dari bus sembari keluar dari terminal, untuk mencari taksi yang ada lalu lalang di pinggir jalan. Berjalan di bawah teriknya matahari dan berhenti di halte.
duduk di halte sembari mengusap keringat yang ada di dahinya. Terus memandang ke jalan dan melambaikan tangannya jika ada taksi yang lewat. Sira bisa saja menggunakan taksi online untuk mengantarkannya sampai istana, tapi menurutnya lebih aman menggunakan taksi biasa. Dia melambaikan tangannya tatkala ada taksi yang lewat, tapi taksi itu tidak berhenti dan terus melakukan itu. Kenapa tidak ada taksi yang kosong? Gerutunya. Dan Koko yang lewat merasa kenal dengan gadis yang berdiri di halte. Itu gadis itu. Tapi kalau aku menghampirinya, dan Aneska marah bagaimana? Gumamnya. Tapi gadis itu terlihat kelelahan. Gumamnya dan memundurkan mobilnya sampai halte. Koko turun dari mobilnya dan menghampiri Sira. Om, mau apa di sini? Tanya Sira. Saya bukan om kamu, tahunnya tegas. Mau apa kamu di sini? Tanya Koko. Pertanyaan aneh. Kalau di halte memangnya bisa main bola? Tanya Sira balik sembari melambaikan tangannya ke arah taksi yang lewat. Dan Koko memperhatikan itu. Sebagai ucapan terima kasih, maka saya akan memberikan tumpangan untukmu, ujar Koko. Gak perlu, bentar lagi ada taksi kosong lewat. Sira menolak. Ini jam sibuk, dan akan sangat lama kalau kamu mau menunggu taksi kosong lewat. Sira diam sembari memandang jam tangannya. Dia telah 30 menit di halte, dan perjalanan ke istana membutuhkan waktu sampai 1 jam. Sedangkan taksi kosong tak tahu sampai jam berapa ada. Baiklah, saya ikut dengan om, sahut Sira sembari memotret Koko dengan ponselnya. Kenapa kamu terus memotret saya? Apa kamu jatuh cinta kepada saya? Tebak Koko. Pede amat. Saya tuh hanya jaga-jaga. Pria umur yang lanjut seperti om pasti senang mencari daun muda seperti saya. Jelasnya dan langsung naik ke mobil Koko dan duduk di belakang. Koko masuk ke dalam mobilnya. Saya bukan taksi, protes Koko. Iya tahu, sahut Sira santai. Dan Koko melajukan mobilnya. Tanpa diketahui Koko kalau Zelin melihat itu semua. Dia yang sedang menyetir menyaksikan mantan suaminya sedang merayu seorang gadis belia. Katanya dia mencintaiku. Tapi belum sebulan bercerai, dia telah mencari wanita lain yang lebih muda dariku. Gumam Zelin sedih. Dia memilih ke rumah Tia untuk meluapkan kekecewaannya kepada Koko. Zelin, kenapa? Tanya Tia bingung. Karena sahabatnya telah tegar dengan perceraiannya, tapi dia kaget ketika melihat Zelin kembali menangis. Zelin masuk ke dalam kamar sahabatnya dan menumpahkan air mata yang menganak. Koko telah memiliki gadis lain, ujar Zelin dan menceritakan semua yang dilihatnya ke Tia. Aneh, bukannya dia ada masalah dengan arat vitalnya. Untuk apa dia mendekati gadis lain? Kalau sakitnya belum sembuh, ujar Tia. Lalu, untuk apa dia merayu gadis itu? Gerutu Zelin. Kamu bilang gadis itu duduk di belakang. Nah, menurutku Koko bukan merayu gadis itu, tapi punya sampingan jadi taksi online. Mendengar ucapan temannya membuat Zelin diam. Apa mungkin dia bekerja sebagai taksi online? Tanyanya. Bisa saja. Kan Koko telah keluar dari rahasia grup. Dan kita tidak tahu dengan restorannya, jelas Tia. Kasihan Koko, ujar Tia lagi. Ya sudah, ayo kita keluar. Katanya mau cari tempat untuk usaha, ajak Tia. Dan kedua sahabat itu pergi untuk mencari tempat usaha yang akan mereka rintis. Selama perjalanan, Sira hanya sibuk dengan ponselnya. Dan Koko sekilas memperhatikan gadis itu. Mirip banget dengan kakaknya, gumam Koko. Om, boleh tanya? Akhirnya Sira mengeluarkan sepatah kata untuk pria itu. Iya, ada apa? Kata ibu, om itu baru bercerai. Apa itu benar? Tanyanya penasaran. Iya, beberapa hari lagi, tepat sebulan saya berstatus duda. Enggak usah dipertegas kata dudanya, sindir Sira. Siapa yang mempertegas? Protes Koko. Sudah, nggak usah sewot, tahu Sira santai. Koko hanya bisa menggelengkan kepalanya. Gadis itu benar-benar mirip dengan Zelin. Kamu di sini kerja atau berlibur? Tanya Koko. Tidak keduanya. Lalu? Tanya Koko lagi. Menurut om, untuk apa aku kesini? Tanyanya. Mungkin untuk menjenguk saudara, sahut Koko sembari fokus menyetir. Bisa juga. Tapi kalau menjenguk kemudian balik. Tapi aku tidak, sahut Sira. Apa kamu kuliah? Tanya Koko. Nah, itu baru benar. Iya, aku kuliah. Jurusan apa? Tanya Koko lagi. Seni, sahutnya. Seni? Koko langsung memberhentikan mobilnya. Kenapa berhenti? Tanya Sira bingung. Seni apa? Tanya Koko penasaran, sembari membalikkan badannya melihat Sira. Seni musik.
Apa kamu bisa bermain alat musik dan bernyanyi? Tanya Koko lagi. Bisa, gitar, piano, drum. Bisa, tapi biola belum, sahutnya. Koko terlihat sangat antusias. Dia mengeluarkan satu kartu nama dari dalam dompetnya. Saya sedang mencari seseorang yang bisa bernyanyi di restoran saya, ujarnya. Restoran bukannya tidak ada penyanyinya? Yang ada band biasanya di kafe, tanya Sira bingung. Iya benar, restoran saya belum terlalu terkenal, dan untuk menarik pelanggan, saya ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Sira hanya manggut. Bisa kamu menyanyikan satu bait lagu? Pinta Koko. Untuk apa? Sira bingung. Untuk melihat kualitas suara kamu. Memangnya kalau sudah tahu untuk apa? Saya akan mempekerjakan kamu di restoran saya. Ogah, Sira menolak. Ayolah, hanya satu bait saja, ujar Koko memohon. Tapi tidak ada gitar. Kamu hanya bertugas bernyanyi. Nanti saya akan bermain gendang. Oke, jangan mengejek ya. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang Satra akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, Satra akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang Satra akan berpindah karena susah sayang. Sudah, ujar Sira. Wow, empuk, sahut Koko. Kasur kali empuk, protes Sira. Ayo om jalan, titah Sira. Apa kamu mau bekerja sama dengan saya? Tanya Koko lagi. Sira yang menunjukkan bakat bermusiknya kepada semuanya. Dan menurutnya ini bisa sebagai peluang untuknya. Walaupun hanya penyanyi di restoran, setidaknya ada produser meminangnya untuk membuatkan lagu, itu pikirnya. Bersambung.